Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal 'amal lillahi ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa terus kontinuitas upgrade di kualitas diri dengan senantiasa meminta tambahan akan ilmu agama. Mestinya kita masing-masing dari kita tidak pernah merasa puas terus kontinuitas di dalam menuntut ilmu agama sampai masing-masing dari kita berada di surganya Allah. Banyak sekali hadis-hadis atau bahkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita untuk senantiasa terus kontinuitas meminta tambahan akan ilmu agama. Bahkan hal ini merupakan satu-satunya perintah Allah yang Allah perintahkan kepada Rasul-Nya untuk senantiasa meminta tambahan, yaitu tambahan akan ilmu agama. Jadi satu-satunya perintah yang Allah perintahkan kepada Rasul-Nya untuk senantiasa meminta tambahan hanyalah satu, yaitu tambahan akan ilmu agama. Rasulullah tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan akan harta, meminta tambahan akan keturunan, akan jabatan. Tapi satu-satunya perintah yang Allah perintahkan kepada Rasul-Nya untuk meminta tambahan hanya satu, yaitu tambahan akan ilmu agama. Wa qul rabbi zidni ilma. Adapun hadis-hadis sangat banyak yang menjelaskan, yang memotivasi kita untuk senantiasa kontinuitas meminta tambahan. Di antaranya adalah hadis Rasulullah, la yashba'u mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Jadi orang jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa cukup
dengan apa yang dia dengar dari kebaikan-kebaikan. Yang dimaksud adalah ilmu agama sampai dia berada di surganya Allah. Jadi jangan pernah sesekali masing-masing dari kita, saya mau udah mempelajari ini, sudahlah, gak usah belajar lagi. Saya mau udah ngambil kitab ini, udahlah, gak usah atau nggak mau ngambil lagi. Gak boleh, atau nggak semestinya masing-masing dari kita mengatakan perkataan yang seperti ini. Kecuali nanti kalau masing-masing kita sudah berada di surganya Allah. Banyak nasihat-nasihat, masuk diantaranya nasihat kita, nasihat guru kita, Syekh Abdullah Al-Harari di dalam terutama istilahnya bagi penuntut ilmu di dalam memanage waktunya. Bagaimana membagi hari-harinya itu, bagaimana orang yang cerdas di dalam memanage waktu, di dalam memanage hari. Nah, jadi wasiat syekhnya, hendaknya masing-masing dari kita untuk senantiasa mempergunakan waktu kita di dalam ketaatan secara umum. Maka dari situ, makanya butuh manajemen dari membagi waktu tersebut. Ada kalanya di dalam waktu tersebut kita jadikan waktu khusus untuk bermunajat kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, untuk meminta kepada Allah, dengan melakukan berbagai macam bentuk praktek ibadah seperti salat, seperti zikir dan lain sebagainya. Ini jadi jadikan di dalam hari kita ini 24 jam yang kita miliki, di dalamnya ada waktu kita khusus untuk bermunajat. Kemudian jadikan juga ada waktu untuk masing-masing dari kita muhasabah diri. Masing-masing dari kita memperhatikan ke dalam diri kita. Kalau seandainya kita di dalam hari kita pernah melakukan suatu keburukan, suatu perbuatan maksiat, maka hendaknya dia bertobat. Kalau seandainya dia tidak mengetahui suatu perkara, maka hendaknya dia juga mempelajari hal tersebut. Kalau seandainya kita meninggalkan suatu perkara yang wajib, maka hendaknya kita mengqadha kewajiban tersebut. Kalau seandainya kita juga mendapati telah melakukan banyak ketaatan, telah melakukan banyak perbuatan amal baik di dalam hari kita, hendaknya kita bersyukur dan kontinuitas atau bahkan menambah kebaikan yang telah dilakukannya itu di hari esok. Ini itu yang kedua. Makanya orang yang berakal adalah, atau orang yang cerdas adalah mereka yang menjadikan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Begitu orang yang menuntut akhirat semestinya. Bagaimana menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Begitu orang yang menuntut kenikmatan yang tidak ada penghabisannya. Maka, itu. Waktu yang kedua. Hendaknya kemudian juga di dalam hari kita menjadikan waktu ada untuk menghasilkan makanan dan minuman sebagai penunjang kita beribadah kepada Allah. Tentunya hal ini adalah dituntut dengan cara yang halal. Karena menuntut atau menuntut rizki, mencari rizki dari jalan yang haram adalah sesuatu yang diharamkan. Mencari rizki dari jalan yang haram adalah sesuatu yang diharamkan. Mencarinya saja itu haram dan mengkonsumsinya juga haram. Sebagaimana mestinya juga masing-masing dari kita memiliki waktu di dalam hari kita untuk bertafakkur di dalam makhluk Allah. Masing-masing dari kita melihat kepada diri kita, misalnya bagaimana dulu kita keluar dari perut ibu kita, tidak mengetahui sesuatu apapun,
kemudian beranjak dewasa, lalu kita mempelajari satu persatu dan mengetahuinya. Dahulu kita ketika dilahirkan dalam keadaan lemah, tidak bisa berjalan, tidak bisa, bahkan tidak bisa mengunyah makanan. Kemudian kita beranjak dewasa lalu menjadi kuat, bisa berjalan. Kemudian kelak kita juga akan melalui fase yang akan menjadi lemah kembali. Jadi mana dari ini semua bahwa saya berubah, bahwa masing-masing dari kita berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Bahwa masing-masing dari kita tidak bisa menolak apa yang Allah berikan kepada kita dari kekuatan. Tidak bisa menjaga apa yang Allah berikan kepada kita dari kekuatan. Allah. Hendaknya masing-masing dari kita juga senantiasa menghadirkan ikhlas. Menghadirkan ikhlas di dalam melakukan setiap perbuatan yang Allah ridhoi. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat ikhlas di dalam beramal, yang mana tentu amal tersebut adalah harus sesuai, sejalan dengan apa yang diajarkan oleh syariat. Allah bahkan menjanjikan terhadap mereka yang beramal sesuai dengan syariat, dengan menghadirkan niat yang ikhlas, dengan kemenangan kelak di akhirat. Dan dengan demikian masing-masing dari kita untuk sama-sama menghadirkan niat ikhlas. Karena Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali apa yang didasarin dengan niat ikhlas. Ya Rabb, ya Rabb. Makanya jangan hindari rasa malas, karena malas adalah merupakan sifat yang Rasulullah sendiri meminta atau memohon kepada Allah perlindungan dari sifat malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal dalam hadis itu minal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Jadi insyaallah di sore hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Hijrah Antil Jannah. Nah, tema kali ini adalah malu sebagian dari iman. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haya'u syu'batun minal iman. Artinya malu adalah merupakan cabang dari iman. Sikap malu yang dimaksud dalam hadis ini adalah malu untuk melakukan suatu perbuatan yang secara syariat dianggap hina bagi pelakunya. Itu malu yang terpuji. Artinya ketika melakukan suatu kebaikan dia malu, nggak mau melakukannya. Itu malu yang terpuji. Adapun maksud dari hadis yang berbunyi idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika engkau tidak malu maka perbuatlah apapun sesukamu.
Redaksi hadis ini untuk menegaskan bahwa seorang yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan mengerjakan apa yang dia kehendaki walaupun itu menyalahi syariat. Artinya orang kalau sudah tidak memiliki rasa malu, malunya sudah hilang, urat malunya sudah putus, apapun yang dia akan melakukan sesuatu apapun itu meskipun hal itu harus melanggar syariat. Sehingga hadis ini merupakan celaan bagi mereka yang bersifat demikian. Dalam sebuah hadis lain juga dijelaskan. Istahu minallahi haqqal haya. Qala faqulna ya Nabiyallah inna nastahi. Qala laisa dzalika istihya'un. Walakin man istahya minallahi haqqal haya falyahfadir ra'sa wa ma hawa wal batma wa ma wa'a wal yatadzakkaril mauta wal bila wal bala. Wa man arada al akhirata taraka zinatal hayatid dunya wa asara al akhirata 'ala al ula. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi ta'ala wal haya. Hendaklah kalian malu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya malu. Dengan sebenar-benarnya malu. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami sudah memiliki rasa malu. Rasulullah menjawab, bukan malu seperti demikian itu yang dimaksud. Akan tetapi malu yang sebenarnya adalah malu kepada Allah Ta'ala yang menjadikan seseorang menjaga kepalanya dan sesuatu yang diwadahi olehnya. Artinya apa? Pikiran. Menjaga perut dan sesuatu yang ditampung di dalamnya. Artinya menjaga perut. Menjaga pikiran. Menjadikan selalu teringat pada kematian dan kebinasaan. Dan barang siapa menginginkan akhirat, maka dia akan meninggalkan gemerlap kehidupan dunia. Dia lebih memilih kehidupan akhirat dibandingkan dunia. Barang siapa yang melakukan itu semua, maka dia berarti telah malu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya sifat malu. Dengan bagaimana cara di antara jalan seseorang meninggalkan kecintaan terhadap dunia adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Dengan mengingat kematian itu bisa menolong kita untuk meninggalkan gemerlapnya dunia. Untuk terus kontinuitas melakukan ketaatan kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Maka orang cerdas, orang yang berakal itu adalah mereka yang menundukkan hawa nafsunya dan menjadikan nafsu tersebut adalah waqafatan inda hududillah. Artinya apa? Menjadikan nafsu tersebut berada di dalam jalur apa yang telah dikoridorkan oleh syariat. Senantiasa kontinuitas menjaga syariat dan beramal melakukan suatu perbuatan apa yang akan menjadi bermanfaat bagi dirinya setelah kematian, agar dirinya kelak menjadi
seorang yang selamat kelak di akhirat. Selamat dari siksa kubur. Selamat dari azab api jahanam. Agar mendapat kenikmatan yang tidak ada penghabisannya. Kehidupan yang dipenuhi dengan kenikmatan yang tidak ada bosannya. Hendaknya masing-masing dari kita memperbanyak dari mengingat kematian. Orang yang banyak mengingat kematiannya, maka melemah keinginannya dari mengumpulkan gemerlapnya dunia. Jadi menurun ketergantungannya dengan dunia. Adapun orang mereka yang istilahnya terlalu bergantung dengan dunia, terlalu ta'alluq, mencintai dunia, maka pasti orang tersebut sedikit dari mengingat kematian. Atau bahkan ketika disebutkan kematian tidak suka, bahkan lari dari mendengarnya. Suatu ketika Al-Hasan Al-Basri diminta sebuah nasihat, maka beliau berkata, 1 dirham yang halal dan ikatan persaudaraan yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala menjauhkanmu dari kefakiran dan kesakitan. Serta menjauhkanmu dari keburukan perut dan kemaluan. Karena itu sesungguhnya sikap malu yang terpuji akan meninggalkan bekas pada diri seseorang berupa mencegah dirinya dari melakukan perbuatan buruk. Orang yang memiliki sifat malu, pasti dia menolong dia untuk meninggalkan perbuatan yang buruk. Memiliki wibawa, tidak memberikan kepada orang lain apa yang tidak dia sukai. Artinya gitu, beramal dengan hadis idza ahabba gimana la yu'minu bil gimana hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Artinya hingga akhirnya dia tidak memberikan terhadap orang lain kecuali yang diberikan terhadap orang lain itu apa yang dia sukai terhadap dirinya. Artinya dia memperlakukan orang lain dengan sesuatu yang dirinya sukai, diperlakukan seperti demikian itu. Nah, lemah lembut. Kemudian yang keempat, ketika orang memiliki rasa malu, dia akan lemah lembut, penuh kasih sayang terhadap orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Keenam, menjaga diri dari perbuatan hina. Berbaik sangka dan menunaikan amanat orang lain. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari berprasangka buruk. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah sesuatu dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, fa inna dhanna akdzabul hadis. Sesungguhnya prasangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. Dengan demikian kita wajib menghindari berbagai prasangka buruk kepada sesama muslim. Sebagian ulama berkata seorang yang banyak berbaik sangka maka akan indah hidupnya. Jadi itu perkataan, kalau tidak salah dari perkataan Imam Syafi'i, man hasuna dhannuhu taba aishuhu. Jadi orang yang berprasangka baik, orang yang banyak berprasangka baik, taba aishuhu, maka indah hidupnya. Adapun perintah dalam menjalankan amanah adalah firman Allah Ta'ala, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan
innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung dan semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu pikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Amanat yang dimaksud dalam amanat ini adalah beban untuk menjalankan syariat. Yang dimaksud adalah beban amanah di dalam beban menjalankan syariat. Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Maka di antara cara bergaul dengan sesama manusia sehingga dapat dipercaya oleh mereka adalah dengan memelihara kebenaran dan kejujuran. Karena seorang muslim yang sempurna dalam imannya adalah mereka yang menunaikan apa yang menjadi amanat orang lain. Sebagaimana tersurat dan tersirat di dalam ayat yang telah tadi disebutkan. Kemudian menepati janji. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai kalian orang-orang beriman, hendaklah kalian menunaikan akan janji-janji. Abdullah ibnu Abbas menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan al-uqud adalah segala apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, apa yang diharamkan olehnya, apa yang diwajibkan olehnya, serta segala apa yang telah ditetapkan olehnya di dalam Al-Quran. Dalam hadis lain disebutkan juga la dina liman la ahdalahu, artinya tidak memiliki keimanan yang sempurna seseorang yang tidak bisa menjaga janjinya. Dalam hadis lain dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, ayatul munafiqi salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi tanda-tanda orang munafik. Orang munafik yang dimaksud di dalam hadis ini adalah munafik dalam nifakun fil amal, nifak dalam perbuatan. Itu ada 3 karena munafik dalam terbagi menjadi 2. Ada nifakun fil akidah, berbeda lagi itu pembahasannya. Di sini yang dimaksud adalah nifakun fil amal, di dalam perbuatan ciri-cirinya ada 3. Yang pertama adalah jika dia berbicara ia berbohong. Jika dia berjanji dia mengingkari. Jika dia diberi amanah maka dia berkhianat. Maka munafik yang dimaksud di dalam hadis ini adalah seorang yang berbuat nifak di dalam perbuatan. Karena nifak itu ada 2 model. Ada 2 macam. Nifak di dalam perbuatan dan nifak di dalam keimanan. Seorang yang berbohong di dalam perkataannya, mengingkari janjinya, mengkhianati kepercayaannya, adalah orang mengkhianati kepercayaan orang lain terhadapnya, maka ia disebut orang yang munafik di dalam perbuatannya. Ia tidak dihukum keluar dari agama Islam, tidak. Orang yang terjatuh atau orang yang munafik di dalam amal itu bukan atau tidak terjatuh ke dalam kekufuran. Berbeda dengan orang yang menampakkan keislaman akan tetapi di dalam hatinya membenci Islam, menyembunyikan kekufuran, maka dia bukan seorang muslim. Itu nifakun fil aqidah, fil i'tiqad. Nah, jadi dia menampakkan Islam tapi di dalam batinnya dia membenci Islam sendiri. Nah, termasuk di antara bentuk kewajiban adalah menepati janji. Seperti dalam transaksi jual beli, di mana hal itu ditunaikan sesuai tuntunan ajaran Islam dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Demikian pula di dalam akad sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Cek dan recheck. Tabayun begitu, cek dan recheck.
Menghindari permusuhan. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamis, fayaghfaru likulli 'abdin muslimin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna, wa yuqalu anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha." Jadi kelak pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampuni setiap hamba muslim yang tidak menyekutukan terhadap Allah Ta'ala, kecuali seorang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan kepada para malaikat, tangguhkanlah catatan ampunan bagi keduanya hingga keduanya itu saling berdamai. Ya salam. Jadi subhanallah. Makna dari hadis ini bahwa orang yang memiliki permusuhan sesama muslim lainnya, maka keduanya tidak diampuni di 2 hari tersebut, hari Senin dan Kamis. Karena sesungguhnya di 2 hari itu banyak orang-orang muslim yang diampuni dosa-dosanya. Tapi meskipun demikian, malaikat hanya menangguhkan catatan ampunan keduanya sampai berdamai. Kemudian makna banyak orang-orang mukmin diampuni dosa-dosanya di 2 hari tersebut bukan artinya bagi semua orang mukmin dalam seluruh dosa-dosa mereka. Akan tetapi maknanya diampuni bagi sebagian muslim seluruh dosa mereka, dan bagi sebagian muslim lainnya diampuni sebagian dosa mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuh. Bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk tersakiti. Seorang yang mengamalkan kandungan hadis ini, maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Dengan demikian, siapa yang menginginkan derajat yang tinggi, maka hendaknya dia mengamalkan hadis ini dengan cara sikap rendah hati atau tawadhu dan berbaik sangka terhadap sesama muslim, tidak menyakitinya dan bersabar ketika disakiti oleh orang lain. Jadi saya teringat kisah kemarin sebelum pulang ke Indonesia. Jadi kita sowan Syekh Husam, nungguin Syekh Husam. Kebetulan waktu itu Syekh Husam itu datang ke kampus, ada rapat di kampus. Kita tungguin, ketika rapat mau selesai kita tungguin di luar, minta izin datang ke Jamiah, ke rumah beliau. Nah, akhirnya beliau turun dengan sebagian mas'ul atau penanggung jawab kampus. Ada satu teman dari teman-teman kita itu yang dia itu membantu anak-anak, nyuciin baju anak-anak. Jadi dia pemegang tanggung jawab mesin cuci. Jadi kerjanya membantu khidmah terhadap anak-anak, nyuciin bajunya. Nah, hingga akhirnya ada salah satu mas'ul dari penanggung jawab kampus itu bilang, Syekh Husam itu, Syekh katanya ini fulan sering katanya membantu anak-anak, cuciin baju anak-anak gitu kan. Terus dibilang Syekh Husam, man arada an yataraqqa yabda'u bil khidmah. Jadi orang yang menginginkan derajat yang tinggi, hendaknya dia memulai dengan berkhidmah. Berkhidmah, menolong terhadap orang lain. Terlebih lagi berkhidmat terhadap agama.
bahkan di antara wasiatnya Syekh, masing-masing dari kita hendaknya untuk berkhidmat terhadap agama. Orang yang mampu untuk khidmat terhadap agama, terhadap dakwah, kemudian dia meninggalkan hal tersebut, meninggalkan khidmat tersebut tanpa adanya uzur, maka dia mendapatkan dosa besar, kata Syekh. Kenapa? Oleh karena madhab ahlus sunnah di zaman sekarang itu laksana mayit. Kata saya begitu, laksana mayit. Atau dalam kesempatan lain bahwa ahlus sunnah di zaman sekarang seperti anak yatim yang tidak ada yang mengurusinya. Jadi orang yang meninggalkan dakwah ini, orang yang meninggalkan khidmat terhadap agama, maka dia termasuk orang yang merugi. Adapun orang yang sungguh-sungguh, tentu dia akan mendapatkan pahala yang besar. Orang yang meninggalkan dakwah atau orang yang meninggalkan khidmat terhadap dakwah, maka hatinya mayit, hatinya telah mati. Ini termasuk di antara bentuk mautul qulub, matinya hati seseorang. Jadi kalau seandainya kita tidak bersungguh-sungguh dari sekarang, dari semenjak kita masih muda, memiliki kekuatan, maka betapa meruginya kalau seandainya kelak memasuki umur tua atas apa yang telah kita sia-siakan begitu saja. Kemudian perlu diketahui juga bahwa dakwah ahlus sunnah adalah merupakan bentuk kebaikan yang paling mulia di zaman sekarang. Amal yang paling mulia atau di antara amal yang paling penting di zaman sekarang adalah bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan akidah ahlus sunnah wal jamaah dan juga ilmu din ad-daruri atau ilmu hal. Mengajarkan akidah ahlus sunnah wal jamaah dan juga ilmu hal. Jadi ini semua lebih dikedepankan dari kewajiban-kewajiban yang lain. Oleh karena kewajiban di dalam agama ini kan ada tingkatannya, ada rentetannya. Nah, ini dua perkara ini lebih dikedepankan dari kewajiban yang lainnya. Jadi perkara yang penting atas setiap individu muslim masing-masing dari kita adalah menolong dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini. Lanjut. Dalam hadis lain dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq bahwa beliau juga berkata, Ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum atau anfusakum terdulu. Anfusakum, ya benar. Ini salah harokat ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Oh benar, anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin min. Wahai sekalian semua, hendaknya kalian membaca ayat ini. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang tersesat itu akan memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Dan sesungguhnya aku telah mendengar
bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila manusia melihat seorang yang zalim, artinya berbuat maksiat, kemudian mereka tidak mencegahnya, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan siksa kepada seluruhnya dengan sebab adanya maksiat tersebut. Yaitu siksa yang merata, bukan hanya terhadap pelaku maksiat saja. Jadi kalau orang udah maksiat tersebar, makanya tidak sakatal alimu idza zaharatul bid'ah wa sakatal alimu la'anahullah. Jadi kalau muncul suatu bid'ah terutama di dalam akidah, kemudian orang alim yang mengetahui bid'ah tersebut tidak membantahnya, tidak mengkanternya, maka la'anahullah, Allah melaknat orang alim tersebut. Makanya seorang alim mengatakan as-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras, bahwa orang yang berdiam diri dari mengingkari suatu perbuatan mungkar, maka dia seperti syaitanun akhras, setan yang bisu. Allah Ta'ala tidak mencintai kezaliman, dan Allah Ta'ala maha suci dari sifat zalim. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man kana indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalahu minhul yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun salihun akhadha minhu biqadri mazlamatihi wa illam yakun lahu hasanatun akhadha min sayyiati sahibihi fahamala alaihi." Jadi ini suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Kalian tahu enggak siapa orang yang muflis, bangkrut, orang yang bangkrut? Rasulullah menjawab, orang yang muflis adalah mereka yang tidak punya dinar. Para sahabat menjawab demikian, bahwa orang yang muflis adalah mereka yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham. Nah, kemudian Rasulullah menjawab dengan hadis ini, jadi barang siapa yang memiliki tanggungan karena perbuatan zalim terhadap saudaranya, baik karena dia mencederai kehormatannya atau mengambil hartanya, maka hendaknya dia meminta dihalalkan darinya hari ini juga. Sebelum datang di mana hari tidak berguna lagi, pada saat itu dinar dan dirham. Itu hari kiamat yang dimaksud. Pada hari itu nanti seorang yang menzalimi saudaranya ketika di dunia, bila ia memiliki amal soleh, maka sebagian amal solehnya itu akan diambil seukuran kezaliman yang telah ia lakukan untuk diserahkan kepada saudaranya yang telah dizalimi. Jadi kalau seandainya masih ada tanggungan, maka nanti amal solehnya dia dipindahkan kepada orang yang dizalimi. Maka bila orang yang zalim itu sudah tidak memiliki sisa amal kebaikan, karena dituntut oleh saudara-saudaranya, maka dosa orang yang dizalimi olehnya ketika di dunia akan ditimpahkan kepadanya seukuran kezaliman yang pernah dia lakukan terhadap mereka. Hingga akhirnya bangkrut dia, kehabisan kebaikannya habis, kemudian keburukan orang lain ditimbahkan ke dia, hingga akhirnya dia termasuk orang yang bangkrut setelah dalam neraka. Nah, itu orang yang muflis, orang yang bangkrut. Makna dari hadis ini adalah bahwa orang yang menzalimi saudaranya sesama muslim ketika di dunia, seperti memakan hartanya meskipun sedikit tanpa ridho darinya, maka hendaknya dia bersegera meminta untuk diridhokan daripada itu di dunia ini. Karena kelak di akhirat tidak ada dinar atau dirham untuk membayar apa yang menjadi hak orang yang dizalimi tersebut. Di pengadilan akhirat, kelak seorang yang berlaku zalim di dunia ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Ada kalanya diambil beberapa kebaikannya yang dia kerjakan di dunia lalu diberikan kepada orang yang dizalimi olehnya. Tentu hal ini jika ia memiliki amal soleh. Kalau sudah tidak lagi memiliki amal soleh, maka keburukan orang yang dizalimi akan diambil lalu dilimpahkan kepada orang yang zalim tadi. Sehingga akhirnya orang zalim tersebut masuklah ke dalam
neraka. Kezaliman di dunia tidak hanya memakan harta orang lain saja, tapi juga termasuk mencaci maki di hadapannya atau di belakangnya. Menakutinya meskipun dalam keadaan bercanda, juga termasuk memakai atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa ridho darinya. Seorang ulama pernah berwasiat kepada muridnya, berhati-hatilah ketika berbicara dengan orang lain. Karena sebagian perkataan dikira tidak menyakitinya, tapi sebenarnya itu mungkin menyakiti. Jadi berhati-hati ketika berbicara karena bisa saja itu terbiasa bagi dirinya diucapkan, tapi tidak terbiasa bagi orang lain. Hingga akhirnya menyakiti orang lain tersebut. Lemah lembutlah dalam bergaul, dalam berbicara, dan dalam setiap gerakmu. Sama halnya itu terhadap laki-laki ataupun terhadap perempuan. Perhatikanlah setiap keadaan mereka, karena keadaan itu berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Monggo. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada, mungkin tutup sampai sini. Kita tutup dengan doa. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakah wa dzurriyyatan tayyibatan asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin.